Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyaknya karya budaya lainnya. Dalam setiap pertunjukan, wayang sebagai seni budaya selalu menampilkan kemampuan sebagai tontonan, tatanan, dan tuntunan. Lalu bagaimana eksistensi wayang saat ini? Malam hari ini saya Septiana Devi akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini dalam Metra Media Tradisional. Yang pertama kami akan sapa Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumanto SH. Pak Manto, selamat malam. Selamat malam Mbak. Devi Bapak. Mbak Devi. Sehat Bapak? Selamat sehat selalu, seger waras. Sugeng waras ya. Pak Manto ini pulang kampung berarti hari ini ya Pak ya? Iya, pulang kampung. Tiap hari juga pulang kampung. Baik, di Karanganyar ya. Baik, sebelah Pak Manto kita akan menyapa Kidanang Mantep Sudarsono. Kidanang, selamat malam. Selamat malam Mbak Devi. Iya, kabar baik Kidanang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat baik ya dan sudah siap untuk mendalang malam hari ini ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita akan sapa juga sebelah Kidanang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Bapak Yopi Eko Jati Wibowo. Pak Yopi, selamat malam. Selamat malam Mbak, tapi mohon maaf Iya. kami ralat dulu. Malam ini Bapak Yopi tidak bisa hadir bersama Baik. kita karena beliau mendampingi kegiatan Pak Bupati, beliau menugaskan saya untuk sowan ke sini. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam dengan Bapak Pak Sularno. Pak Sularno. Iya. Iya, baik. Pak Sularno ya, karena Pak Yopinya berhalangan hadir. Pak Sularno terima kasih sudah hadir mewakili Pak Yopi malam hari ini ya. Sama-sama. Baik, kita akan bahas ini mengenai eksistensi wayang kulit. Nah, kita mau ngobrol dulu dengan Pak Manto. Pak Manto, seneng gak sih Pak nontonin wayang kulit dan seberapa seringkah Bapak menyaksikan pertunjukan wayang kulit? Ya, Alhamdulillah hari ini kita di Sanggar Bina, tempat almarhum Ki Mantep Sudarsono, pelopor bahwa wayang ini diakui oleh UNESCO menjadi budaya dunia. Dan alhamdulillah di samping saya Mas Danang, ini putranya, mudah-mudahan bisa melestarikan budaya yang kita cintai ini, budaya yang adiluhung, sehingga nantinya Mas Danang ini bisa mengikuti bapaknya menjadi dalang yang super setan gitu ya. Ya. Kalau bicara wayang, jadi setiap malam itu saya kalau belum nyetel wayang itu belum bisa tidur Pak. Jadi setiap malam itu sebelum tidur saya golek channel wayang setiap malam kan ada itu. Nah itu pengantar tidur itu. Jadi kalau kecil saya ini kalau nonton wayang itu di sekitar kita itu malam siangnya tidur dulu zaman kecil. Biar malamnya bisa Malamnya nonton wayang. Nonton wayang. Oke. Jadi ini menjadi inspirasi terus bagian dari budaya kita yang harus kita lestarikan. Karena kami sekarang orang-orang luar negeri banyak belajar tentang gamelan, genang sinden, tentang wayang gitu. Kalau nanti anak-anak kita, generasi muda kita tidak belajar mengerti tentang wayang, tentang gamelan, nanti malah kita nonton orang luar negeri Yang pagelaran mainnya, wayang. ya, iya. Nah, makanya kita harus fokuskan bahwa ini adalah budaya yang harus kita lestarikan terus sehingga jati diri bangsa ini akan terus ada, sehingga antara orang Indonesia dengan orang Eropa, orang Amerika itu ada jati diri kita. Maka itu kita harus selalu mencintai budaya kita. Baik, kita harus tiru Pak Manto berarti ya. Sekarang tiap malam dengerin wayang. Oke, kalau ada wayang pertunjukan dimanapun sebisa mungkin nonton ya Bapak berarti ya. Iya dulu gitu, dulu gitu. Sekarang kan udah nggak mungkin. Iya. Jadi dengan cara ya acara seperti ini kan acara yang digagas oleh teman-teman DPRD di Jawa Tengah ini untuk bisa menampilkan potensi budaya, tidak hanya wayang kan banyak, ada ketoprak, ada seni-seni yang lain, ada klenengan. Iya. Itu bisa memberikan bahwa ini harus
dimulai dari kita sendiri. Betul, mungkin pemirsa nggak sempat nonton langsung, kita sediakan siarannya ya, jadi bisa nonton di rumah masing-masing begitu ya Pak Manto ya. Baik, kita ke Kidanang. Kidanang, tadi Pak Manto juga sempat menyinggung tentang anak-anak muda. Gimana sih anak muda tayangan dari tontonan dari wayang ini? Ki, karena kan mungkin persepsinya nonton wayang horor banyak gamelan-gamelannya gitu Kidanang. Seperti apa, monggo? Oke, sedikit saya mengambil sudut dari manfaat ya. Ya. Kita melihat wayang itu sebagai ilmu apa? Media pembelajaran hidup. Kehidupan kita sehari-hari. Oke, contoh saja kalau kita mau mengambil lebih dalam lagi, mengambil sarinya kita harus menontonnya full Full, nggak dari setengah-setengah. awal sampai akhir. Iya. Itu baru kita bisa nanti menyimpulkan, kita bisa berpikir, oh ini mau ceritanya apa, terus itu tokohnya namanya siapa. Nah dari situ Mbak. Tapi kalau untuk entertain hanya sebagai untuk slide, untuk iklan, untuk apa kan sendiri-sendiri nggih. Jadi begitu untuk ilmu pembelajaran hidup lebih dalam lagi sebagai apa itu sebagai apa nggih? Ajaran moral, budi pekerti. Iya. Iya. Ada di wayang ya. Iya, ada di wayang. Soalnya setiap wayang itu punya karakter beda-beda. Ada sosok ibu, ada sosok orang tua, ada anak muda, anak bayi baru lahir aja. Contoh lahirnya Gatot Kaca. Iya. Itu ada ceritanya. Ada prosesnya, perjalanannya. Nah, kalau bisa ini apa ya istilahnya itu mencerna. Memang wayang sendiri kita untuk mempelajari itu apa ya? Dengan apa ya? Dengan santai, tidak buru-buru, tidak itu. Pokoknya menikmati. Iya, begitu. Baik, sepanjang awal sampai akhir kalau nonton Iya. wayang ya, itu Nggih. kuncinya. Karena Nggih. kalau separuh-separuh nggak ngerti jalan ceritanya Iya. ya Ki ya. Nggih. Jadi apalagi kalau cuma limbuan saja ya sudah berarti kita butuh hiburan no. Iya, iya. Nggih, begitu Mbak. Padahal kalau dicerna sebetulnya di situ ada maknanya, Nggih. ada tuntunan kehidupan juga ya. Filosofi, Filosofi kehidupan. falsafah. Lah tadi Pak Manto ngendiko wayang dapat penghargaan. Iya. Itu kan kebetulan Bapak yang menerima dan butuh proses penelitian berjuang. Mau dikasih penghargaan itu nggak cukup setahun 2 tahun. Betul. Gitu. Jadi pentas di mana dia melihat, pentas di mana buat referensi. Jadi buat penelitian, bahan penelitian. Akhirnya Pak Mantep didhawuhi untuk pentas wayang hanya 5 menit. Nggih. Dengan jadi hanya pertunjukan 5 menit itu kalau bisa ada maknanya, ada istilahnya falsafahnya, filosofinya itu ceritanya apa? Waktu itu Suwargi ngendika patine Dasamuka, Rawana. Iya. Ya, jadi diambil dari filosofinya itu hilangnya atau matinya nafsu angkara. Gitu Mbak. Sesingkat itu 5 menit Iya. bisa ya sebetulnya ya. Dan nggak cukup sehari 2 hari, jadi prosesnya untuk iya. meringkas cerita 5 Nggih. menit itu panjang ya Ki ya. Jadi habis mirsani Bapak, nanti dalang lain, begitu Mbak. Oke, pokoknya Seperti itu. Ki Mantep memang oye ya, pancen oye. Pangestunipun, iya ini saya matur nuwun oleh Pak Manto juga. Iya. Baik, kita ke Pak Sularno. Pak Sularno, kalau Bapak melihat eksistensi wayang saat ini, perbedaan masyarakat dulu dan sekarang seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya terkait dengan kesenian, kebudayaan ini sesuai dengan visi misi Bupati terpilih. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas sosial dan budaya. Ini memang sekarang sudah ada perubahan dari penggemar dulu dan sekarang. Namun bahwasanya seni, khususnya seni wayang adalah sebetulnya adalah manifestasi dari karakteristik masyarakat. Selama masyarakat mengikuti dinamika, itu wayang akan berkembang. Namun apabila pendekatan dengan cara yang kaku terlalu pakem mungkin akan
tinggalkan. Tapi apabila terlalu dinamis, mengikuti, walaupun mungkin ada beberapa yang ada pergeseran sedikit, namun tetap akan digemari oleh masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Karanganyar selalu menyelenggarakan kegiatan wayang kulit, apalagi setelah wayang menjadi warisan budaya oleh UNESCO. Setiap 7 November itu pasti pemerintah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan wayang. Ya. Bahkan masa pandemi pun kemarin tahun 2020 dan 2021 itu juga masih diselenggarakan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan itu untuk tahun 2020 dan 2021 tidak satu tempat tetapi beberapa tempat untuk mengurangi konsentrasi massa. Jadi dibagi menjadi 5. Jadi wayang harus nuting zaman kelakone. Malam ini mungkin tidak semalam suntuk, tapi mungkin ringkas ataupun padat, tetapi pesan-pesan bisa disampaikan sehingga nanti anak generasi muda akan cinta wayang. Bahkan tadi seperti disinggung oleh Mas Danang, di Karanganyar juga ada paguyuban Dharma Karya, Mbak. Ya, ya. Ya, di paguyuban Darang Muda Karanganyar Jaya itu anak muda dan digembleng di sini. Kemudian juga dari pembibitan anak usia dini, anak SD, TK pun juga sudah mulai belajar Sudah mulai wayang, banyak dikenalkan ya? wayang Ya, ya. melalui sekolah. Oke, baik. Jadi wayang ini terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak kalah juga dengan kebudayaan asing. Seperti itu Pak Manto. Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Danang, Mas Larno itu bagian upaya. Upaya untuk bisa bahwa wayang ini tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi ada makna, ada filosofi, ada ilmu kehidupan di situ. Dan itu akan menjadikan kita dengan perkembangan zaman yang sekarang serba cepat, wayang juga harus mengikuti, mengikuti, tapi tidak menghilangkan jati dirinya, jati diri falsafah daripada ilmu kehidupan di dalam wayang ini, sehingga anak-anak itu tidak hanya main game saja di rumah. Sekarang kan semuanya serba ada di genggaman kita semua. Betul. Berita ada di luar negeri seketika juga bisa kita lihat. Jadi dengan budaya itu bagaimana kalau kolaborasi untuk bisa mempunyai kreasi, bagaimana anak-anak muda ini cinta. Dengan ini tanggung jawabnya Mas Danang dan teman-teman, supaya tidak ditinggalkan oleh bangsanya sendiri kan gitu. Karena sekarang banyak budaya asing, Korea-Koreaan Pak, K-pop ya. Ya boleh budaya asing karena globalisasi, tapi kita tidak hanya harus stagnan dengan sekian. Karena kalau kita pelajari bahwa tidak banyak ya alat musik, ini kan ada alat musik. Ini logam yang segitu banyak. Ada logam, ada timah, ya. Alat-alatnya itu ada tembaga, kemudian ketipungnya itu pakai apa itu? Pakai kendang, kayu, itu dirangkai begitu indah. Kalau peralatan dari barat kan logam nggak ada yang dia, ya kan? Semuanya bisa dirangkaikan sedemikian rupa itu. Tidak seotentik punya kita ya Bapak iya, ya. Jadi logam yang dipukul di alat musik modern kan nggak ada. Hanya kita, ya. Kalau di Arab sana kan cuma hanya rebana, nggak ada logamnya. Kemudian yang lainnya juga begitu. Ini yang harus kita syukuri. Itu begitu rangkaian yang begitu banyak menjadi suatu instrumen yang begitu indah gitu. Jadi harus kita create kembali supaya ini anak-anak muda bagaimana tertarik dengan budayanya sendiri. Oke, berarti PR-nya sekarang kita ke Kidanang. Kidanang, bagaimana meng-create pertunjukan wayang agar semenarik mungkin, agar anak-anak muda juga mau nonton, mau melestarikan wayang ini? Oke, memang untuk faktanya, kenyataan ini, zamannya sudah dipaksa berubah, gitu Mbak. Jadi mau tidak mau kita sebagai pelaku seni juga sebisa mungkin
ngikuti perkembangan tanpa melepas khasanah juga sarinya di dalam cerita tokoh untuk pakemnya itu harus tetap buat pegangan kita seperti itu. Dan secara entertain kita ya mau seperti apa ya namanya kalau konser band, konser dangdut, konser apapun bagaimana kesenian tradisi juga tidak kalah, bisa kok harusnya. Gitu Mbak, cita-cita saya. Cita-citanya. Tapi saat ini bagaimana selama proses untuk mewujudkan cita-cita itu, Ki Danang? Alhamdulillah pelan-pelan, nggih, tetap berjalan, nggih, tanpa disangka didhawuhi Pak Manto, terus kita bisa berproses kita. Dan kebetulan teman-teman yang saya bawa ini kan juga beliau yang teman-teman diajak berjuang almarhum. Jadi mulai dari bujang sampai punya cucu ini masih ada. Oh, komplit ya. Makanya dari situ saya juga membuat semangat. Gitu. Lah terus siapa? Ya sudahlah kalau begitu Mbak. Oke. Tetap mengikuti perkembangan zaman. Baik, tetap mengikuti perkembangan zaman. Nggih. Karena sekarang pun banyak anak-anak muda ini ya Bapak ya yang Nggih. juga ikut ambil bagian dalam pertunjukan wayang ini. Nah, mungkin kalau dari Pak Larno, adakah tips-tips nih Pak agar anak muda lebih mencintai lagi kebudayaan kita terutama wayang kulit ini? Iya, terima kasih. Ini kemarin kami sudah koordinasi dengan Sanggar Sarutomo yang ada di Nyaten itu mau pengenalan wayang ke sekolah-sekolah. Itu kenalan ke wayang-wayang sekolah, kemudian nanti bisa minimal nanti ada gambar-gambar lah di sekolah, itu ada tokoh-tokoh wayang biar anak kenal. Setelah itu nanti mungkin kita mengadakan pergelaran keliling melalui sekolah-sekolah dengan dalang-dalang muda. Karena dalang-dalang kemarin yang Dharmakala itu masih pelajar, Mbak, masih pelajar semua. Jadi memang kami gerakkan untuk anak-anak itu betul-betul mencintai wayangan, tentunya dengan tadi seperti Mas Danang. Jadi memang perlu inovasi, perlu garapan yang betul-betul anak itu bisa menyukai. Mungkin tidak terlalu semalam suntuk berapa jam, tetapi bisa intisarinya bisa masuk anak kemudian bisa tahu tentang wayang. Karena Nun Sewu sekarang pelajaran bahasa Jawa itu kadang ada pertanyaan tentang nama-nama wayang itu sama saya yang jawab, dari orang tua itu bahkan teman-teman Mas iki sapa Mas? Tidak tahu. Iya. Kemudian tokoh-tokoh wayang itu juga tidak tahu, minimal Ponokawan atau Pendawa Lima. Itu kita berusaha kemarin dengan Pak Mujiono kami sudah ngobrol-ngobrol gitu, nanti ada istilahnya ada wayang masuk sekolah. Itu kita gerakkan, nanti kita awali dari situ, nanti bisa anak-anak bisa mencintai wayang. Oke, dimulai dari sekolah ya.